Kalau sanjang teng Cak Yudo nih, kamu tadi Gus Ayub, kok ngeten Gus? Oh, lah sing Gus Ayub jadi dagelan kabeh. Saya itu. Lah itu. Niki dalu niki. Kok sing dugi niki Gus dagelan sing viral. Sing dugi penggang sali niki. Ini saya nih. Penggang sali niki kok misale penggang dugi ulama sing lagi kondang. Sing dugi langsung penggang sali niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa khairi khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslim muslimat sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah. Semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama. Insya Allah akan membawa kita kepada husnul khotimah, akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Saudara-saudara, pada kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan atau menyajikan sebuah video dari salah satu tokoh ahli zikir, tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Gus Tuba, pimpinan Majelis Dzikrul Ghafilin dan juga Semaan Al-Quran yang mewarisi dari kakek beliau, yaitu Gusmi, ya, Kiai Hamim Jazuli dan semua keluarganya, yang mana dalam kesempatan akhir-akhir ini yang viral hari-hari ini, beliau bercerita atau curhat atau bahasa beliau sambatan, ya, bukan sambutan. Sambat itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya mengeluh, yaitu mengeluh sesuatu yang terjadi di majelis-majelis zikir atau majelis taklim ataupun majelis maulid yang mengumpulkan banyak orang, tapi esensi dari perkumpulan itu tidaklah terdapat, kata beliau. Karena dalam perkumpulan itu harus ada bacaan Al-Quran, harus ada zikir. Bahkan yang disebut oleh Rasulullah, taman-taman surga di atas dunia itu adalah majelis Al-Quran dan majelis zikir. Namun intinya dalam semua majelis, baik itu dikemas dengan maulid ataupun majelis zikir, intinya semuanya adalah taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah. Baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, semuanya intinya ialah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Menambah keimanan pada Allah, menambah keimanan pada Rasulullah, menambah kecintaan pada Allah, juga menambah kecintaan kepada Rasulullah, dengan bertawassul dengan wasilah dari para ulama-ulama Allah pada aulia-aulia Allah. Nah, ini yang dirasa hilang oleh Gus Tuba. Karena banyaknya majelis yang hanya kasratul kalam, banyaknya ceramah-ceramah, banyaknya guyon-guyonan, padahal majelisnya itu besar. Ini adalah sebuah fenomena yang membuat beliau seakan-akan tergugah karena beliau sendiri tidak pernah ceramah. Menurut beliau penting untuk diutarakan karena ini sudah keluar menurut beliau dari jalur sebuah majelis yang seharusnya mendekatkan kepada Allah, membuat ingat zikir kepada Allah, tapi hanya banyak kalam, kasratul kalam, hanya banyak ceramah, cerita atau dan lain sebagainya. Akhirnya kalau ini tidak ada dalam sebuah majelis, Al-Quran tidak ada, zikir tidak ada, taqarrub tidak ada, mahabbah tidak ada, maka ini tidak akan menambah keimanan seseorang. Jika tidak bisa menambah keimanan seseorang, maka tidak akan bisa menambah ketaatan dan ketakwaan umat Islam. Makanya beliau sampai mengingatkan dalam beberapa kesempatan ini.
Memang bagaimanapun sebuah majelis itu memang intinya yaitu menambah cinta pada Allah dan Rasulullah, menambah kenal, menambah dekat, yang akhirnya akan menambah keimanan. Jika sudah menambah keimanan, maka ketaatan dan ketakwaanlah yang akan menjadi mutabaah, yang akan mengikuti, dan itu adalah inti sebuah dakwah, inti sebuah majelis. Jika dalam majelis hanya perkumpulan, hanya mengumpulkan banyak-banyak orang, majelis-majelis yang lain yang bukan majelis kebaikan pun bisa mengumpulkan banyak orang, bahkan lebih banyak. Makanya inilah mungkin yang menjadi keresahan Gus Tuba yang harus kita perhatikan bersama. Karena tidak kita pungkiri di daerah kita pun banyak majelis-majelis yang sangat besar. Dan majelis-majelis yang inti, majelis yang terlihat kecil, tidak viral, itu umat Islam tidak begitu suka atau tidak ada keinginan untuk menghadiri. Padahal inilah majelis sesungguhnya yang besar karena itu murni majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan sedikit cuplikan yang beliau sampaikan. Kayak luwes. Ini boleh. Cak Yudo maring sambutan. Lah kula jadi badhe sambatan. Kula sanjang teng Cak Yudo nih. Kamu dadi Gus Ayub. Kok ngoten Gus? Heeh, lha sing Gus saiki dadi dagelan kabeh. Lho saestu. Saestu. Lho saestu. Niki dalu niki. Kok sing dugi niki Gus dagelan sing viral. Sing dugi penggang sali niki. Lho ini saestu niki. Penggang sali niki kok misale ingkang dugi ulama sing lagi kondang. Sing dugi langsung penggang sali niki. Kualik lah niki perkembangan Kang Kualik. Saya Yudo badhe sambutan, kula badhe sambatan. Kula saestu nih. Badhe sarung atau celana kok. Kamu iki celana ya. Ya hitungane mugi-mugi Cak Yudo ini padang. Tetap selamat dunia lan akhiratipun. Lah teman status Gus Tireng nih. Di Gus nih mawon. Keranten niku wae. Sing dados Gus pun dados dagelan sedaya. Nggih digandrungi kalih masyarakat. Dangu-dangu majelis Quran ngaten iki mboten payu. Majelis zikir ngaten iki dangu-dangu mboten payu. Majelis-majelis ingkang dipun cetusaken wali-wali rumiyin. Niku pun mboten payu nggih. Malah langkung tertarik kali majelis-majelis ingkang isinipun namung kasratul kalam. Kathah wicanten sing Quran nggih mboten wonten, wiridan nggih mboten wonten. Tawassul bil Fatihah dhateng para aulia nggih mboten. Sedangkan tiang-tiang lek pengen slamet niki kedah nglibataken Al-Qur'an. Panjenengan sedaya pengen slamet kedah nglibataken Al-Qur'an. Mboten nglibataken Al-Qur'an mboten saged slamet. Kedah nglibataken para aulia. Mboten nglibataken mboten saged slamet. Ewet swarga niki angel. Dados kagem panjenengan sedaya panjenengan kedah tetep dalam prinsip kuno fil ibadat, dalam bab ibadat kedah tetep damel prinsip ingkang kuno. Mumpun ngantos betul-betul kalih
Napa ingkang sakniki wonten lan napa ingkang sakniki rame. Panjenengan pun supe wolak-walik zaman niku wonten. Wolak-walik zaman niku wonten. Kula pun dangu pengen sanjang itu pun dangu. Kula mboten maksud napa-napa, kula namung ngimutaken panjenengan sedaya. Semoga apa yang beliau sampaikan mungkin nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya. Mungkin sudah banyak di channel-channel YouTube. Intinya beliau prihatin dengan banyaknya majelis besar atau gus-gus yang kondang, ulama yang kondang, kata beliau, yang tidak memegang prinsip zikir, yang tidak mengedepankan Al-Quran dan juga tawasul atau meneladani para aulia Allah. Yang di situ hanya kasratul kalam, banyak berbicara, banyak tausiah, dan hal-hal yang lainnya yang tidak mengarah pada betul-betul yang dinamakan sebuah majelis yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengenal diri kepada Allah, Rasulullah, dan para aulia. Dan beliau juga menganjurkan betul-betul lah hidupkan kembali sirah-sirah, hidupkan kembali sebuah cara-cara zikir yang telah dibimbingkan oleh ulama-ulama terdahulu. Yaitu jangan sampai melupakan Al-Quran, jangan sampai melupakan para wali-walinya Allah, karena keselamatan tidak akan bisa tanpa melibatkan Al-Quran dan tidak bisa tanpa melibatkan para wali-walinya Allah. Mungkin sedikit gambaran itu yang harus kita perhatikan, yang patut kita sebarkan dan patut kita memberi sebuah perhatian khusus, karena ini menyangkut masa depan umat Islam, menyangkut masa depan agama Islam yang seharusnya memang selalu dijaga oleh para ulama-ulama, wabil khusus ulama-ulama ahli zikir, karena kata firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Karena sesuatu yang kayaknya sudah melenceng, kayaknya sudah tidak sesuai dengan agama, maka bertanya pada orang yang ahli zikir. Ya, ahli zikir seperti beliau Gus Tuba adalah orang ahli zikir yang mempunyai basyirah yang kadang tidak bisa diketahui oleh ulama-ulama yang bukan ahli zikir tentang kejadian atau sesuatu yang menimpa umat Islam yang sesungguhnya. Ya. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, ada salah kata atau menyinggung panjenengan sekalian, tidak ada hati niat menyinggung, karena ini kita sama-sama perhatian kepada umat Islam. Ya, semoga ini semuanya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.